Bicara selaku produser dari lagu Sindu, Aku Bukan Homo. Sebelumnya saya akan jelaskan latar belakang inspirasi lagu ini. Ya, selamat malam pemirsa. Senang sekali di Jumat malam kali ini kami menemani di program Perempuan Bicara. Saya tidak akan sendiri, ada perempuan-perempuan hebat di kiri dan kanan saya seperti biasa. Sebelum Anda memasuki akhir pekan, bersantai-santai kita harus berbagi perspektif dengan kritis agar ada pencerahan nanti ke depannya. Geger ya, sebuah video Aku Bukan Homo yang kontennya adalah tentang LGBT ini. Dan ini kontroversinya masuk ke dalam platform yang memfasilitasi anak-anak untuk mendapatkan hiburan melalui YouTube Kids, platform YouTube Kids. Nah, saya akan memperkenalkan dulu. Di sebelah kiri saya ada Mbak Asfi Nawati selaku aktivis HAM. Apa kabar Mbak Asfi? Baik, apa kabar? Baik ya. Alhamdulillah baik. Saya juga akan perkenalkan di sebelah kanan saya ada Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI. Apa kabar Bu Retno? Alhamdulillah baik, sehat. Nggak shock ya lihat video ya? Oke, baik. Saya perkenalkan lagi di sebelah kiri ada Ibu Husnul Maria, dosen ilmu politik. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, lalu kemudian ada juga Mbak Devi Ramawati selaku pengamat sosial. Mbak Devi. Siap, insya Allah super sehat. Good ya? Insya Allah. Oke, ini saya nggak tahu kemarin itu rata-rata teman-teman yang sudah berkeluarga, sudah memiliki anak langsung heboh. Ini juga viral di semua platform media sosial tentang konten yang mungkin sama-sama juga banyak yang ada yang nyaman untuk melihat mengupas kekritisan itu, tapi ada juga yang sangat tidak nyaman untuk melihat konten tersebut. Saya mungkin harus memberikan juga ya informasinya kepada pemirsa, mungkin apa sih yang sebenarnya terjadi tentang konten Aku Bukan Homo tersebut yang kemudian viral. Protes serta komentar ramai menanggapi iklan video lirik Aku Bukan Homo. Video ini tampil di YouTube anak-anak. Video tampil dengan grafis animasi. Meski video berjudul Aku Bukan Homo, namun liriknya menceritakan tindakan terkait homoseksual. Masyarakat menilai tidak tepat video iklan ini tampil di aplikasi media sosial anak. Alih-alih mengedukasi, justru tayangan ini bisa membentuk kesalahan persepsi. Tak hanya itu, masyarakat juga khawatir kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender menyusup ke anak-anak melalui video iklan ini. Karena beberapa kali ditemukan gerakan LGBT masuk ke aktivitas anak dan remaja. Meski pemerintah telah memblokir video Aku Bukan Homo, masyarakat berharap pemerintah tidak lagi kebobolan. Cepat memblokir tanpa menunggu masyarakat geger. Masyarakat juga menunggu sikap tegas pemerintah terhadap kampanye LGBT. Komunitas LGBT kerap kali menuntut hak mereka dengan berlindung atas nama HAM. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk hadir agar penegakan hak asasi manusia komunitas LGBT sesuai dengan aturan hukum dan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Ya, kita juga mengimbau ya kepada orang tua mungkin apabila ada anak-anak yang menyaksikan program ini juga harus diberikan edukasi agar tidak salah informasi. Nah, saya ingin ke Ibu Retno terlebih dahulu. Bu, konten tersebut cukup membuat Ibu shock nggak ketika itu viral begitu? Saya waktu kagetnya itu sih sebenarnya karena ini masuk di YouTube kita gitu. Ya. Kok bisa ini masuk ya waktu dalam bentuk iklan? Ya waktu itu memang hari Minggu ya. Saya ingat betul ramai sekali dan kita dapat WA berkali-kali dari berbagai pihak dan mulai masuk ke laporan KPAI. Nah hari Senin pagi kami sudah langsung berkoordinasi dengan Kemeninfo juga bersurat untuk pemblokiran karena masyarakat sudah rasa jumlah pengaduannya udah sangat tinggi. Yang kemudian tetapi ternyata ada audio Mbak. Jadi ada audio yang lagunya tadi yang pakai bahasa Indonesia, liriknya dan sangat jelas ya berbicara tentang apa. Nah pada saat itu kok audionya ada laporan lagi gitu. Oke. Nah akhirnya audionya itu pun minta diblokir dan sebenarnya semuanya sudah di take down ya. Jadi pemblokiran menurut Bu Retno untuk pertolongan pertama cukup ya? Ya karena gini ya, pertama kan keresahannya sangat tinggi dan itu kan sudah ditonton belasan ribu orang waktu itu ya. Nah sehingga memang butuh untuk pertama memang harus di take down dulu gitu. Berikutnya ketika audionya masih, sementara pesan-pesannya berada di audio. Taruhlah anak balita nonton belum paham, tetapi mungkin juga kan bisa
bisa teringat gitu ya. Jadi Betul. kami berpikir ini harus segera gitu. Itu sih sebenarnya perhatian kita adalah untuk ngelindungin anak-anak. Karena itu juga sebenarnya konten tidak pantas dong. Apalagi kok bisa lolos di YouTube Kids ini kan aneh gitu. Sehingga tentu di sini negara harus hadir. Karena yang bisa melakukan itu untuk YouTube kan hanya Kemeninfo ya. Oke, Mbak Asfi saya mau dengar ini kita nggak mau kasih pembenaran freedom of expression atau in the name of art gitu ya. Tapi kemudian ini ada di platform anak-anak dengan bebas begitu ya, yang saya mau dengar pendapatnya Mbak Asfi. Iya, kalau di dalam hak asasi manusia kan anak memang lain sendiri ya. Ya. Maksudnya karena dia dianggap perkembangan jiwa dan macam-macamnya belum penuh. Maka seperti misalnya hubungan seksual yang konsensual, yang suka sama suka, itu tidak bisa dijadikan dalil untuk anak gitu. Jadi kalau misalnya ada orang dewasa yang melakukan hubungan seksual dengan anak dan bilang anaknya mau kok, itu nggak diperhitungkan mau atau tidaknya konsennya, karena dia bukan ya subjek yang sudah bisa membuat keputusan. Begitu sih menurut saya. Oke, Bu Husnul, sebagai dosen juga nih melihat ini sebuah keprihatinan atau bukan hal yang mengejutkan? Sudah ada sebelum-sebelumnya konten-konten yang mungkin seperti ini? Kalau dari perspektif politik sebetulnya ini sebenarnya concern kita kepada media. Jadi tidak hanya cuma YouTube Kids tapi seluruh media sebetulnya dalam konteks itu. Baik itu yang komersial maupun media-media yang ada. Nah, tentu saja value apa yang ditawarkan oleh media itu. Saya takutnya begini, bukan takutnya. Dalam konteks ini kan sebetulnya gempuran dari ideologi liberalisme seperti itu. Secara internasional di dalam itu global ya, tidak hanya cuma Indonesia, Bu. Jadi sebetulnya ini sebagai satu isu global. Nah, bagaimana yang tadi dikatakan negara bisa hadir enggak? Tapi di media juga ini persoalan dari kebijakan negara juga. Contoh misalnya sejak frekuensi itu diperjualbelikan atau dimiliki oleh swasta, itu kemudian kontrol dari negara menjadi sangat berkurang. Nah, ini persoalan kayak gitu ya, bagaimana liberalisasi frekuensi media, apalagi sekarang YouTube, apalagi sekarang karena pandemi dengan adanya daring, anak-anak sekarang lebih banyak menggunakan internet secara bebas. Kadang-kadang yang selalu disalahkan keluarga gitu, ibu, bapak atau di dalam keluarga. Padahal ini tetap negara, karena keluarga memang unit terkecil dari negara, kemudian masyarakat, kemudian keluarga, masyarakat, negara. Nah, di sini letaknya penting sekali kebijakan negara itu seperti apa. Oke, tapi negara sudah blokir tadi, Bu Husnul. Enggak, maksudnya itu kan cuma satu isu kecil. Ini perlu kita musyawarahkan lebih luas lagi dengan segala macam ini. Karena kalau saya lihat misalnya kayak media gitu ya, stasiun menjadi satu penjual, kemudian penontonnya produk, pengiklannya pembeli. Nah, di sini letaknya persoalannya, Bu. Dia sebagai satu iklan, jadi dialah yang menentukan isi dari apa ini, karena tergantung rating nanti, tergantung kepada produk yang ada itu tadi. Nah, ini jadi persoalan kita bersama sebetulnya. Kalau kita ini sebagai pintu masuk untuk kita membicarakan, mengevaluasi ya seluruh konten-konten yang ada atau seluruh policy negara terhadap freedom of information misalnya. Apakah ini freedom of information atau freedom apa kayak gitu. Mbak Devi, saya nggak sabar untuk tahu pendapat Mbak Devi tentang konten itu sendiri. Gini, kalau tadi bicara soal negara, pertama kita harus apresiasi bahwa sekarang berarti ibu-ibu keluarga itu semakin aware. Kita apresiasi dulu. Artinya itu kan berangkat dari masyarakat. Karena data menunjukkan sampai 31 Agustus sebenarnya bicara konten pornografi itu ada 1.093.000 lebih yang sudah diblokir. Tapi artinya memang penjahat-penjahat digital ini banyak betul. Negara memang juga serius, itu baru pornografi, perjudian 405.000 sendiri, belum penipuan 14.000 sendiri. Nah, momentum ini menurut saya baik sekali. Ini platform digital maksudnya ya? Platform digital berupa, jadi ada dua platform digital, satu situs, itu tadi kalau pornografi sendiri 1 juta lebih, kalau bicara medsos yang paling tinggi itu di Twitter, itu 1.035.000, berikutnya baru disusul Facebook dan sebagainya. Nah, apa kejahatan digital? Sebenarnya yang kemarin muncul ini hanya bagian dari, kalau saya menyebutnya ada 8P kejahatan digital. Pertama pornografi, 2 perdagangan anak, 3 pesona jerat cinta, 4 perundungan, 5 pengelabuan atau yang bisa disebut dengan phishing,
Yang keenam adalah permainan game online. Ketujuh, penipuan online. Kedelapan adalah pendekatan seksual yang biasa dikenal dengan istilah grooming. Dan semuanya Mbak, ujungnya banyak yang akhirnya apa? Kematian. Nah ini yang perlu kita sadari dan sekarang saya sangat bangga dengan ibu-ibu yang melaporkan pada saat itu. Artinya alhamdulillah ketahanan keluarga mulai terbangun berkat pandemi memang. Karena mau tidak mau kita berada dalam satu rumah. Oke, kalau neck and neck atau to compare dengan bagaimana social behavior kita, kontennya sendiri di mata Mbak Devi itu sudah sangat kontradiktif atau? Saya sepakat dengan Bu Husnul, ini persoalan global. Bicara pornografi, dia itu adalah narkoba sebenarnya. Narkoba lewat mata istilahnya, makanya narkolema. Dan jangan pikir ini bukan sesuatu yang kacang-kacangan karena riset menunjukkan orang yang terkena narkoba dengan orang yang terkena pornografi, otaknya itu bagian otaknya 5 kali lebih banyak yang mengkonsumsi pornografi dibandingkan yang tabrakan, rusak ataupun yang narkoba. Nah, ini baik, artinya kita mulai melalui TV yang besar ini, penontonnya bagus, kita mulai mengingatkan lagi bahwa bahayanya bukan hanya pornografi. Tadi ada perdagangan anak, sekarang bukan hanya barang yang dijual online, anak pun dijual online. Oke, tapi saya mau kesini dulu, manipulasi literasi ada nggak di dalam konten itu? Karena judul dengan kemudian konten kan kita bisa perdebatkan di situ. Itu kan bagian dari trik apapun ya, artinya permainan akrobat kata-kata digunakan dalam banyak hal, termasuk berdagang hal-hal biasa. Nah tapi yang problem adalah yang berbahaya adalah ketika orang tua yang mendampingi anak pun tidak peduli. Nah itu yang bahkan sekarang sering terjadi. Oke, apakah ini sudah masuk ke dalam potensi untuk menjeratnya ke dalam pornografi sehingga ada pidana di situ? Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.